Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak, serta para pendengar firman Tuhan dimanapun berada yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita tidak saja merenungkan sabda Tuhan, tapi bersama gereja sejagat atau orang-orang Katolik dimanapun berada, kita ikut merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, pribadi yang dipilih Allah untuk menjadi perintis bagi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk memulai renungan pagi sebagai kekuatan jiwa kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas hari baru yang Kau berikan kami hari ini. Teristimewa kami bersyukur atas perlindungan, bimbingan, penyertaan pada malam yang lalu. Kami mohon bantulah kami menempuh jalan keselamatan. Semoga dengan mendengarkan seruan Santo Yohanes, Sang Perintis, dan merenungkan sabda Tuhan hari ini, kami sampai kepada Dia yang dinubuatkannya, yakni Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar sabda dimanapun berada, renungan sabda Tuhan pada hari ini, Sabtu 24 Juni 2023, diambil dari bacaan suci Santo Lukas bab 1 ayat 5-17. Pada zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam yang bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas sebagai seorang imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada,
yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya memberi judul renungan pada Sabtu 24 Juni 2023 pagi ini dengan judul Orang Benar Diberkati Allah. Berbicara tentang orang benar, tentu akan ada kriteria yang dipasang untuk menentukan seseorang dapat disebut orang benar di hadapan Allah dan manusia. Sehingga tidak muncul reaksi dan aneka pertanyaan seperti ini. Atas dasar apa dia disebut orang benar? Kriteria-kriteria apa saja yang menjadi tolok ukur seseorang disebut dan masuk dalam kelompok orang benar? Penginjil Lukas pada perayaan kelahiran Yohanes Pembaptis hari ini, Sabtu 24 Juni 2023, berkisah tentang dua sosok orang benar di dunia Perjanjian Lama yang mendapat berkat dari Allah untuk boleh memiliki keturunan yang akan terlibat dalam proyek keselamatan Allah bagi Israel, bangsa pilihan di masa tua mereka, yakni Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet masuk dalam kriteria orang benar. Kita pun lalu bertanya, kriteria-kriteria apa sajakah yang dipenuhi Zakaria dan Elisabet? Zakaria, orang benar, tampak dalam status yang disandangnya, yakni seorang imam Yahudi di kalangan Imam Abia. Sedangkan Elisabet adalah turunan Harun yang adalah juga seorang imam. Kriteria kedua adalah hidup benar di hadapan Allah. Keduanya hidup menurut segala perintah dan ketetapan Allah, meskipun mereka tidak mempunyai keturunan, karena Elisabet mandul dan keduanya sudah lanjut usia. Menarik bahwa ketika Zakaria ditunjuk untuk menjalankan tugas keimamannya berdasarkan undian yang dilakukan, dan ketika sedang membakar ukupan, tampaklah kepadanya seorang malaikat berdiri di sebelah kanan mesbah. Melihat kejadian-kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat Tuhan meneguhkan dia dengan berkata, "Jangan takut, sebab doamu telah dikabulkan, yaitu Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Inilah berkat bagi Zakaria dan Elisabet sebagai orang benar yang adalah imam dan keturunan imam, dan yang setia menjalankan tugas keimaman untuk menguduskan orang lain. Dan kesetiaan lain yang dimiliki Zakaria dan Elisabet adalah hidup sebagai suami istri yang setia pada janji perkawinan, meskipun tidak mempunyai keturunan hingga lanjut usia, namun tetap hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Berkat kesetiaan hidup di hadapan Allah, meskipun telah lanjut usia, akhirnya membuahkan hasil dari ketaatan dan kesetiaan, yakni Allah membuka rahim Elisabet untuk mengandung seorang anak yang harus diberi nama Yohanes. Kehadiran Yohanes tidak hanya menjadi kegembiraan bagi keluarga lansia ini, tapi juga membuat banyak orang ikut berbahagia. Mengapa? Karena Yohanes yang lahir pada usia lanjut dari Zakaria dan Elisabet adalah sebuah anugerah besar dari Allah. Lebih dari itu, Yohanes adalah pribadi yang dipilih Allah untuk mendahului Yesus hadir dalam dunia dan menyerukan seruan pertobatan agar orang-orang Israel, bangsa pilihan itu, berbalik dari dosa mereka dan bertobat dan kembali kepada Allahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, singkatnya para pendengar firman Tuhan dimanapun berada,
buah dari hidup benar di hadapan Allah oleh Zakaria dan Elisabet pun keciprat berkat bagi Yohanes, yakni Yohanes akan menjadi berkat di hadapan Allah, atau sebut saja menjadi besar di hadapan Allah, penuh dengan Roh Kudus sejak dalam rahim Elisabet. Hidup dan pengajarannya akan membuat bangsa Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Tidak hanya Zakaria dan Elisabet yang dipanggil Allah untuk hidup benar di hadapannya, tapi semua orang Kristen, semua manusia di dunia ini juga dipanggil untuk hidup benar di hadapan Allah. Namun sering kali kita tidak mampu seperti Zakaria dan Elisabet. Mengapa? Karena kita tidak memberi diri dan hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus, tapi diberi untuk dibimbing oleh kemanusiaan kita. Maka tidak heran banyak orang Kristen yang hanya menjadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Cara hidup kita dapat seperti inilah, membuat kehidupan kita tidak mendapat berkat dari Allah dan tidak menjadi tanda berkat bagi orang lain, dan orang lain juga tidak keciprat berkat karena hidup kita jauh dari berkat Allah, karena kita sering tidak setia dan tidak hidup menurut perintah-perintah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kiranya lewat renungan ini dan dengan ikut merayakan pesta kelahiran Santo Yohanes Pembaptis hari ini, kita semua, terutama keluarga-keluarga Katolik, keluarga-keluarga Kristen, dapat membangun hidup dengan bercermin pada keluarga Zakaria dan Elisabet, agar hidup kita dan hidup yang kita bangun membuat kita menjadi orang benar yang diperhitungkan Allah dan sesama, dan selalu mendapat berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan santapan sabda yang telah kami dengar dan renungkan. Semoga Santo Yohanes menyertai kami dengan bantuan doanya yang penuh daya dan mendamaikan kami dengan putra-Mu yang diwartakannya sebagai anak domba yang menghapus dosa kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengawali seluruh aktivitas kita hari ini, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa dan mengharapkan doa-doa dari kita, serta seluruh perjalanan hidup kita sepanjang hari ini, juga tugas karya dan pelayanan kita senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.